Ya udah. Oke, Bang Ernest mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Udah belum? Ya udah. Oke, Bang Ernest mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rieta Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rieta Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rieta Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Pak? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga,
tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om jadi 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira? Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak
tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani? Mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dari gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya ya. punya buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, kasih Banyak Om. Om Siap. capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa ajukan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut,
Gideon Tanker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Res mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Pak Rita Amalia Beta di sini yang kami gugat sebagai terduga satu. Namun lagi-lagi Rita Amalia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tanker dengan Rita Amalia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tanker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Jadi untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang, dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan kan? Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah data ya. Kami sudah data ya. Lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami data. Jadi
Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar, 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Yudin berarti dikuasain setelah Om Yudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya. Tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca tuh anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah, ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dari gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Nah, itu saya ya. buntu.
tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu, belum komen. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, makasih Soalnya Bang. Om Siap. capek pulang kantor. Aduh. Udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Res mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tenker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tenker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tenker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tenker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tenker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tenker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Aduh. Udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Res mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat 1. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tenker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tenker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan.
Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Jadi untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya. Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang, dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami datang. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa Bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar, 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami, kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang,
ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama mama itu apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata dia Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om? Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca tuh anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dari gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya, Om? Nggak tahu. No, Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, kasih Soalnya Om. Om Siap. capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir,
Konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Anas mungkin bisa ajukan hak apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Pak Rita Amalia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amalia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amalia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak- hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita ini. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gudian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya. Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Bang? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini,
semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami lapor. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa Bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita Udah lupa. tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini mau adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya. Tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca tuh anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani? Mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan.
Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum dan Sebelum sesudah. bertemu saya, Om pernah. Sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan Itu saya ya. ujungnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya, takut sama mamanya Om. Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Oke, kasih Banyak Om. Om Siap. capek pulang ke Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tenker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tenker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tenker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tenker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tenker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tenker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat 1. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tenker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tenker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi.
Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa kayak kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om Haji dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya. Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa aja Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi kira-kira? Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Gudian berarti dikuasain setelah Om Gudian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu.
Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas, dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata dia Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca tuh anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani? Mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dari gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Ernest. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya kan. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya, takut sama mamanya Om. Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, terima Soalnya kasih Om. Om Siap. capek pulang ke Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Ernest mungkin bisa ajukan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian.
Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai terduga satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Pak? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita ini. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om jadi 5 kali tidak datang, tidak hadir seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan kan? Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar.
Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa Bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar, 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga kan tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita mengkip hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita Udah lupa. tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal. Itu 2022 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya. Tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani? Mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih.
Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua nggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya, muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang, ya om, saya mohon maaf om, terima kasih kalau om bilang om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan, sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum dan Sebelum sesudah. bertemu saya om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali om untuk bertemu lagi. Dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya, takut sama mamanya Om. Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, kasih Soalnya Om. om Siap. capek pulang ke Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa ajukan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tenker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tenker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tenker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tenker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tenker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tenker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa ajukan hari ini agenda sidangnya apa sih? agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat 1. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tenker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tenker menuntut hak-hak yang timbul
atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi batara rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa kayak kita dia. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om Haji dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya. Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Bang? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa Bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya
semua harta atas nama Rita didiamkan. Oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata dia Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat enggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya kan. buntu. Buntu tidak mau membantu papanya, takut sama mamanya Om. Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, kasih Soalnya Om. Om Siap. capek curang kasih. Tadi udah belum? Ya udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media.
Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke. Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa
Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah data ya. Kami sudah data ya. Lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami data. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira. Berapa bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Yudin berarti dikuasain setelah Om Yudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita untuk keep hartanya. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi begini adik, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal. Itu 2022 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya. Tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirin saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah, ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua nggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dari gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman
Saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum dan Sebelum sesudah. bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, kasih Soalnya Om. Om Siap. capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tenker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tenker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tenker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tenker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tenker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tenker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tenker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tenker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi.
Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa kayak kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om Haji dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai Om. Ini untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke. Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Bang? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha itu. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi kira-kira? Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan jual saat ini. Om Yudin berarti dikuasain setelah Om Yudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu.
Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas, dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama mama itu apa? Udah lupa. Tidak mencoba merawat lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata. Dia Jadi tidak begini mau adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om? Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua, kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang LS. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya ya. akhirnya buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya, Om? Nggak tahu. No, Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Soalnya Om. Om Siap. capek pulang kantor. Udah belum? Ya udah. Oke, Bang Les mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian.
Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar Rp300 miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Udah belum? Ya, ada. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amalia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amalia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri, dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amalia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa lagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Ini untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang, dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar.
Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total Asetnya berapa? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, Kira-kira. Berapa Bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Yudin berarti dikuasain setelah Om Yudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga kan tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua, kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu
si Gigi itu. Nah, ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua nggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya, muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang, ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan, sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya kasih Om. Om Siap. capek pulang ke Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tenker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tenker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tenker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tenker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tenker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tenker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri, dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tenker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tenker menuntut hak-hak yang timbul
atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa lagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om jadi 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai Om. Jadi untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi kira-kira? Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya
semua harta atas nama Rita didiamkan. Oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata. Dia Jadi tidak begini mau adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua, kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Ernest. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan itu saya ya. buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya Om capek pulang ke. Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Ernest mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media.
Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Ya, ada. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke. Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa
Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira. Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Gideon berarti dikuasain setelah Om Gideon bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita untuk keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi begini adik, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om? Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar
Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca tuh anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirin saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua nggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan itu saya ya. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya kasih Om. Om capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya, Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat 1. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan
toh ini kan permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amalia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa lagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om jadi 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai Om. Ini untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah data ya. Kami sudah data ya. Lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami data. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, asetnya, Pak? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira. Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Gideon berarti dikuasain setelah Om Gideon bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya?
masa orang lain. Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga kan tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita untuk keep hartanya. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca, nggak bisa dalam arti kata. Dia Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua, kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirin saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat enggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan, sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Ernest. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya kasih Om. Om Siap. capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Ernest mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri.
kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi.
tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira. Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Yudin berarti dikuasain setelah Om Yudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita untuk keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi begini adik, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai.
Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om? Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca tuh anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua, kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua nggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. Sebelum bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan itu saya ya. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya kasih Om. Om capek pulang kantor. Udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri. Udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat 1. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri, dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi batara rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang?
dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Pak? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa kayak kita ini. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om Haji dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai Om. Ini untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang, dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Bang? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah data ya. Kami sudah data ya. Lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami data. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira? Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang
sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas, dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa. Sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama mama itu apa? Udah lupa. Tidak mencoba merawat lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata. Dia Jadi tidak begini mau adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om. Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu. Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani? Mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua nggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua ini siapa? Saya bilang, ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya kan. buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya, Om? Nggak tahu. No, Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya Om capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian.
Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amalia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amalia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amalia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi batara rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa lagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om jadi 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai Om. Ini untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke. Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar.
Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Bang? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami datang. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Berarti Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total asetnya, Bang? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi kira-kira? Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga kan tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita mengkip hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini mau adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya. Tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah teman menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah, ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat enggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu.
Iya, muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang, ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan, sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum dan Sebelum sesudah. bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, kasih Soalnya Om. Om Siap. capek pulang ke Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa ajukan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa ajukan hari ini agenda sidangnya apa sih? agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Pak Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa
harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih, Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya, Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita ini. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai, Bang. Ini untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih, Bang? Ya. Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih, Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya, Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan kan? Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi, Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total Asetnya berapa? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa, Bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga
Om selalu Iya. hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa. Sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca, Om? Nggak bisa dalam arti kata. Dia Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta, sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah kalau memang hal-hal yang sesuai. Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya, Om? Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya di rumah kamu kasih sama gua kak, itu anak-anak saya asuh makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum dan Sebelum sesudah. bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan Itu saya ya. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya, Om? Nggak tahu. No, Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya kasih Om. Om Siap. capek pulang kantor. Tadi udah belum? Ya udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian.
Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, udah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai terduga satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalah kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om jadi 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke. Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Bang, ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Bang? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah,
apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha itu. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami lapor. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total Asetnya berapa? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar, 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasai setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasai sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasai sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita mengkip hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, Gigi atau Caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini mau adik, membantu. kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya. Tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus rumah tangga. Alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya minta. Sampai Om pernah kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang. Saya minta ditangani, diurus kasus saya. Saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada. Sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu, Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani, mesti hadirnya saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Nah ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat enggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dari gua dulu. Iya muka kayak gua. Lu tahu kan gua nih siapa? Saya bilang ya Om, saya
mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum dan Sebelum sesudah. bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. Dan Itu saya kan. akhirnya buntu. Buntu tidak mau membantu papanya, takut sama mamanya Om. Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak ya. Oke, Banyak kasih Om, siap. capek, kurang kasih. Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tenker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat 1. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tenker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tenker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tenker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tenker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tenker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat 1. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tenker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tenker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar
hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita Kalau tidak, hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Yang berarti kelima. untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa kayak kita di. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai Om. Jadi untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya. Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak. Hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah ke-5 kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke. Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami lapor. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. Pemindahannya berarti total berapa? Ya, total Asetnya berapa? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira. Berapa Bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Budian berarti dikuasain setelah Om Budian bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini.
Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas, dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil, batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? 2020 awal Om bertemu saya, kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om, ini kan kasus kesal juga sama saya. Loh, saya udah datang, saya minta ditangani, diurus kasus saya bilang, Om nanti aja Om pergi bertemu. Tapi hasilnya tidak ada, sehingga kita ambil langkah kemarin itu. Ya sudah, kalau memang seperti ini, udah kita lihat di persidangan, kita lihat di pengadilan. Toh negara pasti memutuskan hal-hal yang sesuai. Berarti awalnya sempat ada jalan kekeluargaan ya Om? Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga. Saya memberikan ruang dan waktu untuk berkeluarga, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sini kan ada anak yang tidak coba menghubungi anak lewat anak, Gigi atau Caca untuk menjembatani biar Tante Rita datang atau mungkin bertemu dengan. Saya pernah tanya ke Om. Om jangan marah ya, saya tanya waktu itu. Om sempat kesel. Om, itu si Gigi dan Caca itu anaknya siapa sih? Itu pernah di rumah Om. Om langsung, anak gua kenapa? Saya bilang, kalau anaknya Om kenapa mereka tidak bisa menjembatani? Mesti hadirin saya sebagai lawyer sini. Hadir dong Om. Anak gua itu, lu lihat aja, muka kayak gua enggak itu si Gigi itu. Ini Om senyum nih. Om tanya waktu itu, lu lihat nggak muka sama gua enggak? Itu anak-anak saya asuh, makanya gemuk-gemuk semua gitu karena tinggal dengan gua dulu. Iya, muka kayak gua. Lu tahu kan gua ini siapa? Saya bilang, ya Om, saya mohon maaf Om, terima kasih kalau Om bilang Om punya anak. Cuman saya kaget aja seperti ini kan, tidak mampu menyelesaikan, sementara urusan orang lain bisa diselesaikan. Tapi Om awalnya sempat meminta bantuan juga sama Gigi atau Caca sebelum ke Bang Erles. Alasannya dia Sebelum dan sesudah. sebelum Bertemu saya Om pernah, sesudah bertemu dan saya minta kembali Om untuk bertemu lagi. dan Itu saya kan. buntu tidak mau membantu papanya atau takut sama mamanya Om? Nggak tahu. No Om. Oke dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Oke, Soalnya Om capek pulang ke Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Erles mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Ghana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir,
Konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Ghana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502, PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tadi udah belum? Ya, dah. Oke, Bang Res mungkin bisa kan hari ini agenda sidangnya apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri, dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Gideon mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang, dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang? Kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya masuknya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini,
semua aset itu kami sudah datai. Kami sudah datai lewat cerita dari mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami datang. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Berarti Jadi aset begitu ya deh. pemindahannya berarti total berapa? Ya, total Asetnya berapa? kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi, kira-kira? Berapa bang? Total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar, 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Yudin berarti dikuasain setelah Om Yudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Maksudnya dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik bahwa sangat Om percaya terhadap Rita, siapa lagi yang Om mau percaya? Masa orang lain? Saya rasa setiap laki-laki pasti mempercayai seorang istri, dan yang namanya istri pasti mempercayai suaminya. Jadi dalam perkawinan kita saling percaya. Jadi Om Gideon dalam hal ini selalu membiarkan semua itu terjadi. Misalnya semua harta atas nama Rita didiamkan, oke. Dan setiap keuntungan dari perusahaan-perusahaan juga Om selalu hanya pernah menanyakan bagaimana ini aset-aset dan lain sebagainya, penghasilan. Oh nanti aja. Yang namanya suami kalau istri sudah bilang nanti aja kan pasti ya sudahlah demi kebahagiaan rumah tangga kan, tentunya seperti itu. Tapi hasilnya nanti aja ya seperti ini. Jadi nanti di persidangan kita bertemu. Mudah-mudahan tanggal 21 datang sehingga permasalahan ini menjadi terang, jelas dan tuntas. Saya katakan di sini bahwa apa yang menjadi hak adalah hak, apa yang menjadi batil. Ingat, perjalanan hidup kita semuanya akan kembali. Jadi tidak usah kita mempertahankan yang bukan haknya kita. Sebaiknya ada haknya orang kita berikan untuk orang, ketimbang kita memberikan orang lain di luar sana luasa yang luar biasa, sementara suami atau mantan suami kita men-keep hartanya dia. Itu tidak benar dalam hidup. Terakhir komunikasi sama Mama Rita apa? Udah lupa. Tidak mencoba lewat anak, gigi atau caca Om? Nggak bisa dalam arti kata dia. Jadi tidak begini mau adik, membantu, kalau macam kayak adik punya pertanyaan tadi tidak mencoba komunikasi, jujur saya katakan di sini, Om kasih kuasa ke saya itu 2022 awal ya. Itu 2022 awal Om bertemu saya kasih kuasa ke saya, tapi saya bilang gini, Om ini kan kasus rumah tangga, alangkah baiknya Om pergi bertemu lagi. Itu saya